Halo, selamat pagi teman Garuda. Kembali lagi di hari Kamis ya, kita akan belajar matematika. Nah, mengingat pelajaran kemarin, kita telah belajar tentang konversi waktu. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang pecahan. Kita akan mengingat kembali pelajaran yang pernah teman-teman pelajari di kelas 4, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke teman-teman, kita mulai dengan yang pertama. Pertama adalah pecahan biasa. Misalkan ibu membeli 1/4 gula. 1/4 kita tulis dengan 1/4. Yang atas ini disebut dengan pembilang, lalu yang bawah adalah penyebut. Oke, untuk yang kedua adalah pecahan campuran. Ini sedikit mirip dengan pecahan biasa ya. Bisa kita tulis dengan A, B per C. A ini adalah bilangan asli. Untuk B adalah pembilang dan C adalah penyebut. Untuk contohnya, misalkan 2/7/10. Ini merupakan pecahan campuran. Yang ini adalah bilangan asli, angka 7 adalah pembilang, dan 10 adalah penyebut. Untuk yang ketiga adalah pecahan atau bilangan desimal. Ayo, ada yang masih ingat bentuknya seperti apa? Ciri dari pecahan desimal adalah memakai koma. Misalkan 0,75. Ini merupakan bilangan desimal. Atau 1,98. Ini juga bilangan desimal. Cirinya adalah memakai koma. Yang terakhir adalah persen atau per 100. Biasanya kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke mall atau ke supermarket, di situ banyak sekali contoh dari bilangan persen. Misalnya diskon 60% atau diskon 20%. Nah, ini merupakan contoh bilangan persen. Ada tanda persennya. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah mengingat dari macam-macam pecahan. Untuk selanjutnya kita akan naik tingkat. Kita akan mencoba untuk mengubah beberapa pecahan. Simak baik-baik ya. Kita akan mencoba mengubah dari pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Contohnya berapa ya? Misalkan 3/2/5. Kita akan coba mengubahnya menjadi pecahan biasa. Caranya kita kalikan dulu penyebut dengan pecahan atau bilangan asli. 5 dikali 3 sama dengan 15. Setelah itu kita jumlah dengan pembilangnya, lalu dijumlahkan dengan 2. Penyebutnya tetap kita tulis angka 5. 15 ditambah 2 sama dengan 17/5. Jadi 3/2/5 jika diubah jadi pecahan biasa, hasilnya adalah 17/5. Latihan selanjutnya kita akan mencari pecahan
senilai. Bagaimana ya caranya? Oke, contohnya misalkan ada pecahan 2/3. Kita akan cari pecahan senilai. Caranya dengan mengkalikan. Dikalikannya dengan bilangan yang sama ya. Misalkan yang atas akan kita kalikan dengan 2, maka yang bawah juga akan dikalikan dengan 2. Jadi untuk pembilangnya 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Dan untuk penyebutnya 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Jadi bilangan 2/3 ini senilai dengan 4/6. Senilai. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah mengubah dari pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Ingat, bilangan desimal itu cirinya memakai koma. Oke, misalnya pecahan biasanya kita pakai angka 4/5. Untuk mengubah dari pecahan biasa ke desimal ada 2 cara loh teman-teman. Yang pertama adalah dengan pembagian. Jadi caranya pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi 4 kita bagi dengan 5. Pembagiannya dengan menggunakan porogapit ya. 4 dibagi 5 kan tidak bisa. Kita meminjam 0. Kalau yang di sini sudah ada nolnya, maka yang di atas kita beri 0, 40 dibagi 5 hasilnya berapa teman-teman? 8. 8 dikalikan 5 hasilnya adalah 40. Tinggal dikurangi. 40 dikurangi 40, 0. Jadi 4/5 bilangan desimalnya adalah 0,8. Lalu untuk cara kedua adalah dengan mencari pecahan senilai. Misalkan 4/5. Untuk mencari pecahan senilai ini, karena ini adalah bilangan desimal, maka penyebutnya harus menggunakan bilangan yang ada angka nolnya. Misalnya penyebut harus 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Kembali lagi ke sini. Penyebutnya kita ubah menjadi 10. Ingat waktu tadi kita mencari pecahan senilai. Jadi 5 untuk menjadi 10 harus dikalikan dengan angka 2. Kalau yang bawah sudah dikalikan dengan 2, maka yang atas juga dikalikan dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. 4 dikali 2 sama dengan 8. Hasilnya adalah 8/10. Lalu kita ubah menjadi bilangan desimal. 8/10 jika diubah menjadi desimal adalah 0,8. Jadi ada 2 cara, mau dengan cara pembagian atau dengan mencari pecahan senilai. Seperti itu teman-teman. Untuk yang terakhir adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Perlu diingat ya teman-teman ya, persen itu artinya per 100 ya,
Perlu diingat ya teman-teman, persen itu artinya per 100. Jadi dari pecahan biasa dijadikan pecahan per 100. Misalnya pecahan biasanya itu 2/25. Karena ini kita akan mencari persen atau per 100, maka penyebutnya kita jadikan 100. 25 untuk mencapai 100 itu perlu dikalikan dengan angka 4. Karena yang di bawah sudah dikali 4, maka yang di atas juga perlu dikalikan 4. 25 dikali 4 hasilnya 100, 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Oke, jadi untuk persennya 8% atau 8/100. Seperti itu teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan dengan penjelasan yang sudah kalian lihat? Kalau misalnya teman-teman ini belum paham, bisa diputar kembali ya penjelasannya. Nah, untuk meyakinkan lagi apakah teman-teman sudah paham atau belum, kita lanjut untuk latihan ya. Silahkan mengerjakan. Jangan lupa ditulis dengan caranya ya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat bertemu lagi hari Kamis. Tetap jaga kesehatan ya.